Smoothing keratin di Sandra Salon. Nah ini dia sesudah aku smoothing. Jadi dia nggak kelihatan kaku dan tidak kelihatan seperti bekas di smoothing gitu. Jadi bedanya itu kita lebih rapi dan lebih teratur gitu. Nah ini dia sebelumnya teman-teman, boleh kalian lihat. Sebelum kita lanjut ke step 1. Ya ini dia, coba kalian lihat. Memang sih kelihatannya kayak nampaknya sedikit berubah aja. Tetapi di sini kita bisa memahami ya. Perlu kita pahami step-step itu sangat penting. Nah, di sini aku menggunakan obat smoothing yang CBD warna merah. Nah, jadi untuk pengolesan step 1 itu perlu kita cermati ya teman-teman. Jangan ada obat yang menumpuk, jangan terlalu banyak. Banyak sekali teman-teman yang bertanya, Kak Sandra, kenapa rambutku berbulu, kenapa rambutku itu lengket ketika dicatok. Nah ini dia kenapa penyebabnya itu. Satu, kadang-kadang kita pengolesan obat terlalu banyak dan mencucinya kurang bersih. Nah di sini aku sudah smoothing 2 jari ya teman-teman. Di pengolesan step 1 itu aku itu udah selesai langsung smoothing 2 jari. Nah ada kelebihannya teman-teman ketika kita pengolesan obat langsung smoothing 2 jari. Itu kelebihannya rambut itu tidak akan bakal ngaret dan tidak akan kering. Ketika obat udah tenang ibaratkan 10 menit 15 menit kita diamkan, itu akan kayak mengaret dia teman-teman, bahkan kering. Nah tapi ketika rambut baru selesai kita oles, aplikasikan, langsung kita smoothing 2 jari. Nah di situ rambut itu belum terlalu rileks gitu ya, belum terlalu tenang. Nah ini kan kita udah kasih obat penenang ibaratkan gitu ya, tapi kita gangguin gitu. Dia malah rusak rambutnya, tekstur rambutnya itu kayak pecah teman-teman. Nah ini aku diamkan sekitar 30 menit ya. 30 menit, nggak lebih ya. Nah di sini aku udah bilas, bisa kalian perhatikan teman-teman ketika membilas step 1 itu tidak menggunakan sampo dan tidak menggunakan conditioner. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, ingat harus bersih ya sampai kesat. Jangan masih ada kayak kayak lengket dia teman-teman, licin. Jadi dia harus kesat. Nah apalagi kalau CBD warna merah itu lebih kental lagi teman-teman. Kalau kita nggak bersih nyucinya, dia itu kayak aromanya itu pun nggak enak di hidung. Itu sangat mempengaruhi apa hidung ya. Jadi kalau bisa buat teman-teman usahakan dalam mencuci rambut itu harus bersih ya. Apalagi di bagian telinga, di bagian tengkuk itu sering kali ketinggalan. Anak-anak murid aku pun sering kayak gitu. Walaupun mereka sudah terbiasa, tetapi masih aja ketinggalan kadang-kadang ya. Nah jadi buat teman-teman perhatikan dalam pencucian rambut itu 100% harus bersih ya, 100%. Aku mau jelasin juga buat teman-teman, kalau rambut itu nggak bersih dicuci hasilnya nggak bagus. Betul, nggak bagus hasilnya kalau kita itu membilasnya tidak bersih. Percayalah kalian ya. Dan hasil rambut itu akan kaku, nggak jatuh dia. Helainya itu pun nggak mengkilat kalau kurang bersih ya. Jadi harus sangat bersih lah kita mencuci rambut itu, sehingga ketika cuci step 1 dia udah langsung lurus. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, itu step 1 atau step 2 Kak Sandra? Aku itu ya ketika pengolesan obat step 1 cuci 100% bersih, keringkan 100% kering, itu rambut sepertinya udah setengah lurus. Itu udah setengah lurus gitu loh. Jadi udah kayak bekas dicatok gitu. Nah ini aku masih mulai ya teman-teman ya. Nah coba kalian perhatikan dari depan rambutnya. Tadinya itu kan gak teratur kan teman-teman. Coba kalian lihat, dia udah setengah lurus gitu loh. Nah di sini aku menggunakan eye grade Bailu dengan suhu 220. Nah, teknik pencatokan kalau kalian memang benar-benar fokus mau belajar, oke lah DM lah aku. Bisa kalian follow dulu Facebook aku Sandra Sipangkar atau IG aku lah. Tapi aku udah jarang sih buka di IG, aku lebih sering di Facebook sekarang kan. Karena memang Facebook sekarang lagi booming, bisa menghasilkan uang. Nah coba kalian perhatikan rambutnya ini. Ini aku masih step 1. Tadi rambutnya gak beraturan. Coba kalian lihat.
Kalian lihat rambutnya udah setengah lurus loh, tengok. Nah, dia nggak melengkung-melengkung lagi ya. Itu dia ketika kita pengolesan obat itu benar, pencuciannya benar, dan pengeringannya itu benar. Nah, itu sangat berpengaruh. Jangan sampai udah rambut setengah lurus, lalu setengah kering, mencatok pun kita capek. Capek kita mencatok itu, capek kali. Tapi kalau rambut itu bersih dicuci, rambut itu kering 100%, itu mencatoknya itu ringan sekali. Jadi banyak juga yang bilang, itu kenapa diangkat ke atas itu kak? Kalau diangkat ke atas, pangkalnya itu dapat teman-teman. Tak akan patah itu nanti. Jadi di sini aku menyatok itu kelihatannya lebih cepat kali ya. Kalau aku tuh menurutku lambat loh. Lambat gitu. Jadi tekstur rambut itu dia lebih utuh gitu. Dia nggak pecah ketika kita mencatok lambat. Coba kalian tengok nah. Jadi aku itu nyatok itu gimana ya teman-teman ya. Udah nyatok rambut itu kalau menggunakan sisir lebih enak daripada sisir tulang. Karena kalau sisir catok ini dia udah dicapit teman-teman. Udah kencang. Nah jadi kita nggak perlu aduh gimana ya nggak perlu. Nah kita cukup masukkan sisir catoknya. Lalu masukkan catoknya. Tinggal bagaimana kita cara menekan catok kita gitu. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi ketika kita udah selesai nyatok semuanya, bagian bawahnya itu kita finishingin gitu ya. Finishingin maksudnya pakai sisir tulang gitu. Biar merata aja gitu. Siapa tahu nanti ada bagian ujungnya belum merata. Nah kita menggunakan sisir tulang. Jadi sisir tulang itu aku gunakan ketika aku finishing aja. Ya ini sebelum step 2 ya. Ini masih step 1. Nah untuk step 2 nya itu memang aku menggunakan NR. Karena NR step 2 itu menurut aku ya. Rambut itu lembut, halus. Pokoknya aku suka lah gitu. Nah aku menggunakan NR. Aku gak sampai 10 menit pun kadang-kadang. Kalau rambut itu sudah dingin aku cuci. Dan dia tidak akan mengembang teman-teman. Kadang-kadang aku tunggu 10 menit. Kadang-kadang aku tunggu 15 menit. Itu pendiaman step 2 ya teman-teman. Kalau step 1 dia tetap 30 menit gitu ya. Kalaupun udah bekas smoothingnya udah pernah smoothing. Makanya pengolesan obat itu harus sebatas tumbuh teman-teman. Ya jangan sampai ke bekas yang udah lurus, nanti bisa jadi krus dia kayak gitu teman-teman ya. Itu namanya krus itu over proses. Kalau sudah over proses susah untuk memperbaikinya. Lebih bagus gagal smoothing daripada gagal proses, iya kan? Nah jadi di sini aku dinginkan menggunakan hair dryer yang dingin ya. Ini hair dryernya dingin, jadi ini bukan panas, agar cepat dingin biar tidak lama lah waktunya gitu ya. Nah di sini aku udah pindahkan wadahnya. Mohon maaf ya teman, mungkin aku nggak nggak lihatin gitu ya. Tapi ini NR lah ya, NR step 2. Nah kenapa aku langsung bikin dari luar? Ini bukan berarti di dalam nggak dibikin ya teman-teman. Tapi aku sebenarnya lebih suka menggunakan tangan. Tapi aku kasih dulu dari luar biar nanti enak tanganku gitu. Nah jadi jangan salah, kakak itu cuma luarnya aja dikasih, dalamnya nggak dikasih. Tenang kalian, tonton dulu gitu. Jangan langsung di skip gitu loh. Nanti ketinggalan kalian ilmunya, ya kan? Apalagi kalau kita udah rame, harus bisa kita mengatur waktu. Yang nggak bisa aja tangan kita itu 10 lah kalau bisa tangan itu ya kan. Biar bisa kita kerjain semua. Kayak gitulah aku juga, bikin lah kayak gitu. Cepat lah aku ya kan. Nah gak sampai pun 20 menit. Kalau udah tenang customer kita pun tenang juga nya gitu ya kan. Jadi untuk step 2 itu bisa 10 menit, bisa 15 menit tergantung kita ya. Nah di sini aku sudah pembilasan step 2 ya. Jadi ini pembilasan step 2 ya. Step 2 itu wajib menggunakan conditioner ya. Step 2 wajib menggunakan conditioner, tetapi kita harus bilas dulu teman-teman. Buang dulu yang step 2 nya.
Setelah kita udah bersih, step 2 baru kita menggunakan conditioner ya. Seperti itu teman-teman. Agar rambut itu lembut, jangan kalian kasih sampo ya. Yang dikasih itu conditioner ya. Paham ya teman-temannya, sampai bersih ya. Jangan bosan-bosan kalian lihat video aku ya. Dipijat-pijat lah sedikit gitu agar customer kita itu kayak ngerasa nyaman, tentram dengan kita gitu. Ya, gimana caranya supaya customer itu betah dengan kita? Ya kita harus gunakan teknik-teknik kita gitu, karya-karya kita. Jangan sampai pulanya customer aja nggak betah di salon kita gitu loh. Jadi harus bisa datang-datang 2 orang, bawa teman 1 orang, 1 orang, kan lumayan itu. Seperti itu. Nah ini udah hampir bersih ya step 2-nya. Lalu nanti kita keringkan. Kita lanjut ke pengeringan step 2. Nah, coba kalian lihat. Coba kalian lihat ini step 2. Aku diamkan 10 menit. Nah, kalian lihatlah. Nah, ada nggak perubahan? Ya, ini aku baru pertama sekali bikin benar-benar dari awal ya. Dari pengolesan obat, pencucian, pengeringan gitu. Itu sangat penting diperhatikan. Jadi udah langsung lurus teman-teman ya. Baik yang keriting mau yang ikal pun kalian buat seperti teknik aku buat, pasti kalian berhasil. Intinya terus melatih, terus sampai bisa. Jangan kalian bosan-bosan melihat kontenku ini. Kalau merasa kalian bagus ya bisalah kalian share. Seperti itu. Coba kalian lihat. Ini step 2. Lurus nggak? Soalnya kemarin ada yang bertanya ke aku, Kak Sandra, kalau sekali obat itu gimana? Bagus nggak? Nah ini belum dicatat nih teman-teman. Kalau sekali obat ini udah langsung dicuci. Kalau menurut kalian bagus nggak? Berarti kalau sekali obat itu sudah bagus teman-teman ya. Ini aku jadi nyatoknya itu hanya dari luar untuk ngeblow aja ke dalam supaya lebih bervolume ya. Udah lurus. Jadi seumpama dicuci pun kalau dia gagal ya gagal juga gitu. Jadi hasilnya itu kelihatan ketika di step 2 ya. Di step 2 apakah dia itu masih basah, udah begitu dikeringkan langsung lurus. Ada kalau sebagian rambut begitu dikeringkan ngembang itu gagal ya. Jadi step 2 itu pada dasarnya ketika selesai pengolesan step 2 dicuci lalu dikeringkan, hasil rambutnya itu sudah benar-benar lurus ya. Nggak ada lagi melengkung-melengkung. Terus kenapa kalau ada melengkung-melengkung Kak Sandra? Kalau ada yang melengkung-melengkung berarti ada yang kurang beres di cara kalian. Antara pengolesan obat dan pencatokan itu sangat-sangat berpengaruh. Nah, oleh sebab itu mari kita terus belajar dan belajar bagaimana cara mengerjakan smoothing yang benar agar datang lagi pelanggannya gitu ya. Itu sangat penting kita pelajari teman-teman. Semoga videoku bermanfaat buat kalian ya, supaya bisa kita praktekkan di usaha kita masing-masing. Buat teman-teman, selamat dan sukses ya, pasti bisa. Buat teman-teman yang baru pemula, semangat ya, pasti juga bisa. Nah, itulah dari akhir kata yang aku ucapkan. Semangat buat kalian ya. Apapun pasti bisa asal kita belajar untuk melatih. Jadi setiap selesai pengolesan obat, pengeringan, pencatokan, pas di finishing kita usahakan buang ujungnya sedikit-sedikit ya. Kalau orangnya mau, kalau nggak mau jangan dipaksa, seperti itu ya. Harus kita izin dulu sama orangnya. Boleh nggak ujungnya dibuang? Biar apa Kak? Biar rapi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah kalian udah bisa lihat kan? Ini dia hasilnya. Tidak seperti di smoothing, tetapi hasilnya lebih rapi dan tidak akan balik ke rambut semula. Terima kasih buat kalian yang udah stay menonton aku. Jangan lupa kalian follow ya Facebook aku ya, Sandra Salon Official. Atau ada juga satu lagi Sandra Salon 28. Terima kasih buat kita semua, sukses.